berdua yakin sikat tuntunnya karo macannya. Wes kadung nesu dike aku. Al-Fatihah untuk almarhumah, ya Miss. Almarhum sudah meninggal. Waduh. Beliaunya sudah meninggal. Yang lakinya sudah meninggal. Tapi hubunganku ya Miss sama mertua, sama adik-adik iparnya itu baik. Memang aku nggak mau merusak Miss. Ya Allah Miss, temen aku. Mbak, sampean mulai tadi mengatakan sampean tidak merusak. Sampean tahu nggak sakitnya istri sah saat tahu suaminya menikah siri dengan wanita lain? Iku nggak kebayang loh Mbak, sampean nggak ngerusak, sampean tetap bertahan nggak merusak ya. Tapi sampean tahu nggak betapa sakitnya istri pertama tahu bahwa suaminya menikah dengan orang yang lebih cantik dari dia, lebih modern dari dia. Sementara perempuan itu dari kampung. Sementara wanita itulah yang melahirkan anak-anak laki-laki tersebut. Loro loh Mbak, sampean ojo membenarkan yang salah loh. Di sini tetap sampean tetap kecuali sampean tidak tahu kalau dia sudah punya istri ya. Kecuali ya beda ya. Tapi kan harus sekarang sudah ngundang papa mama masuk keluarganya juga ngomong deh sampean. Saya nggak setuju loh ya. Saya nggak setuju loh. Tetap menurut pendapat saya tetap salah. Nggak mau saya membenarkan yang salah. Kenapa? Mungkin sampean bisa benci setelah berbicara dengan saya ya. Tapi karena saya tidak ingin karena itu sampean tuai suatu saat tua. Bukan sampean menuai anak-anakmu. Sampean sing nandur loh. Suatu saat anakmu mbok lanang mbok wedok bojone dikonokno. Engko sampean kena impase loh. Sampean percaya nggak dengan omongan saya? Ini saya cerita ya tentang sebuah karma yang belum terbayar. Ayah saya waktu mudanya punya sepeda motor. Dia itu nabrak orang di Lojejer. Ini saya ngomong ya, saat muda. Dan kita nggak tahu apapun. Saya sebagai seorang anak saya tidak tahu. Suatu saat saya bersama ayah saya tiba-tiba ditabrak orang dan lari orangnya. Dan saya bilang sama ayah saya akan menuntut dia. Tahu nggak, saya pulang dikatakan sama ayah saya minta maaf sama saya. Nduk, jangan menuntut orang yang sudah menabrak walaupun kamu tahu siapa dia. Saya nanya, kenapa ayah? Karena saya pernah melakukan hal yang sama zaman dahulu. Ini ayah saya dalam keadaan masih hidup loh. Ayah saya langsung ngomong sama saya, karena saya pernah tabrak lari orang Lojejer, orang Jember. Tapi gini loh Miss, alhamdulillah hubunganku sama istrinya itu, sama perempuan istrinya itu, aku baik-baik saja. Mbak, saya katakan sama-sama ya, baik-baik saja, tapi luka yang sampean lepaskan itu tetap ada goresannya loh. Saya ingatkan itu aja. Saya tidak setuju ya, karena luka itu ada loh. Iya, tapi alhamdulillahnya hubunganku baik sampai sekarang pun baik-baik saja Miss. Ya untung lah. Aku kan yang mundur loh Miss. Kalau aku mencintai suaminya kan aku mundur, aku nggak merebut. Kalau aku merebut kan aku memisahkan. Aku yang mundur Miss. Kalau aku mencintai kan aku mundur. Ya udahlah. Aku orang baru ya. Aku yang cuma orang baru, aku mundur. Aku nggak mau merusak gitu. Iya tapi. Makanya aku gini loh Mbak. Itu kan Mbak sempomen ini ya gak apa-apa lah. Wong jenenge. Lho sampean delok komenan ta? Aku ora delok komenan malah. Gini loh Mbak. Lagi anggap pelakor dulu, zaman dulu kan nggak ada yang namanya kata-kata pelakor, yang perusak kan nggak ada zaman dulu. Zaman dulu itu apa namanya? 2021 loh. Aku hubunganku sama dia itu malah. Kalau zaman dulu itu apa namanya? Kalau zaman dahulu apa namanya? Hah? Kalau zaman dahulu apa namanya? Ya nggak tahu Miss, dulu kan nggak ada Miss kata-kata pelakor. Miss bayangin tahun 90. Aku kan menjalani hubungan sama dia kan 98. 98 lanjut aku terus keluar negeri barang kayak gitu. Aku kan kenalnya sebelum keluar negeri Miss. Memang itu kan mantan kelasku loh. Berarti kamu posisi masih punya suami? Aku sudah bercerai Miss. Itu aku sudah ditalak suami itu. Gini loh Miss, aku itu ditalak suami itu talak 3 aku itu. Tapi belum cerai? Posisi belum cerai? Belum ketuk palu belum. Oke, soalnya kalau saya masalah perceraian di Indonesia kan saya nggak begitu paham nih, karena perceraian saya kan semuanya di Hong Kong. Iya. Jadi kalau di Hong Kong itu tidak bisa cerai kalau kalian belum pisah
rumah lebih dari 1 tahun. Jadi kalau kalian masih satu rumah untuk cerai itu sangat sulit sekali. Nah, kalau kalian tiba-tiba minta cerai itu nggak bisa juga, karena takutnya keputusan saat marah. Jadi setelah pisah rumah 1 tahun, sudah 1 tahun sendiri-sendiri itu baru bisa cerai. Itu saya ya. Jadi saya nggak bisa langsung cerai gitu, nggak bisa. Kalau di Indonesia kan nggak tahu ya, saya nggak tahu perpisahan cerai di Indonesia itu, saya tidak pernah ngurusin cerai di Indonesia, jadi saya nggak tahu. Jadi menurut pendapat saya, ya itu masa lalu ya. Sekali lagi teman-teman, saya tidak ingin kalian menghakiminya, tapi ini adalah dijadikan contoh bahwa merusak rumah tangga orang lain dalam ayat apapun tetap salah, tetap salah. Dan saya selalu bilang karma tidak pernah salah pada yang punya. Jadi kalau saat ini dia bercerita bukan karena bangga, bukan karena apa ya teman-teman. Jadi ya kalian juga harus mengontrol bahasa kalian, karena apa yang kalian keluarkan dari tulisan itu bisa menyakiti orang lain dan itu akan kembali pada yang punya. Gak apa-apa yang sing komen-komen seperti itu biasa, orang komen saling ngetik tangan ini gak apa-apa, itu hiburan mereka, gak apa-apa. Ini kan pengalaman 30 tahun yang lalu, biarin saja. Aku ini gak masalah, aku gak pernah cerita loh masalahku ini ke teman, gak mau aku. Iya, kalau di sini kan gak ada yang tahu siapa sampean, dan sebuah cerita masa lalu itu, seindah masa lalu hanya menjadi cerita. Yang paling indah adalah mengukir masa depan, dimana kita akan hari ini itu mengukir masa depan. Jadi masa lalu itu hanyalah sebuah cerita dan tidak bisa diulang. Iya benar. Betapa indahnya. Makanya itu kalau ada mbak-mbak yang cerita sampai itu, aku ceritanya sama aku tapi beda versi. Kalau aku kan nggak mau memiliki, kalau nggak tanpa izin istrinya yang itu kan aku nggak mau. Istrinya kan gini loh, kan suaminya ngomong aku harus nikah sah disahkan gitu kan Miss, biar nggak nikah siri kayak gitu kan. Tapi istrinya Miss lekon nikah mbak iki aku pegadang dulu nggak mau lah, nggak usah lah mbak, aku langsung mundur kayak gitu dulu tuh, nggak usah mbak, aku nggak usah, nggak aku seneng nggak usah, aku nggak mau, soalnya ada anak 2 perempuan kan anaknya, kan aku juga sayang loh sama anak-anaknya. Terus aku mundur, akhirnya aku pergi ke Taiwan gitu. Terus aku risiko masa lalu. Alhamdulillah dasare sing laki-laki ki doyan selingkuh ya Miss. Bisa mbak aku, dia yang cari perempuan lain, sampai bahkan sama perempuan yang baru itu dia punya anak. Alhamdulillah sama aku 5 tahun itu nggak punya anak. Alhamdulillahnya kayak aku 5 tahun demi sama itu, sama itu 5 tahun aku nggak mau, nulis. Berarti kan rumah tangganya mereka rusak kan bukan karena aku tanya adik iparnya kan, tanya kabarnya kayak gitu kan. Kalau usah sampai emas sama mbak, masih bisa sama kamu sekarang yuk gandeng mbak ini, anak ini sekarang punya anaknya itu dimauan sama adiknya. Oh berarti ya wis lah. Akhirnya aku telepon sama istrinya itu kan cerita, iya mbak anjane wis masih iyo gak iso berubah ya wis apa meneng ngono. Kudu biyen mbek sampean katanya gitu. Wis gak apa-apa sih awake dhewe apik lah. Enggak. Piye anake? Terus aku tanya anaknya, terus telepon, "Kira ditanya mamamu gitu." Ya udah, belum itu baik, Miss. Omnya aku memang enggak berebut, enggak merusak. Tapi orang kan enggak tahu ceritanya ya wis menghujat itu wis wajar. Gak apa-apa. Emang baik, Miss. Aku tuh semua yang soalnya mantan kakak kelas gitu loh kan, aku ketemu lagi tuh kan waktu di reuni sekolah dulu Miss, di reuni sekolah terus jodoh ini dia bro, kalau panggil aku kan sempro dia bro sampai gendut bro, ngono dia udah dibos kayak gitu dulu tuh zaman sekolah itu. Berarti reunian sekolahan nih, hati-hati rek suamimu jangan diizinkan, apalagi ada janda-janda dari Hongkong ya, aduh bahaya ini. Ayo teman-teman yang mau reuni sekolah ini, apalagi mau lebaran. Nah, itu cerita masa lalu ya Miss yo. Betul. Semua orang tuh punya cerita masalah dan masa lalu itu punya masing-masing ya Miss yo. Betul. Jadi karena itu jangan pernah menghakimi orang lain. Soalnya dulu Miss aku menyayangi dia, soalnya enak Miss tahu menan gua ya Miss. Kayak mantanku dia nih gak enak, ini cerita lucu Miss, tak cerita nih lucu. Mantanku gue yang Miss, aku sampai gini loh Miss yo. Pertama di kantor ini aku sampai ngomong gini, aku pingin lagi kayak tadi malam gitu loh Miss.
lo bilang ya, aku ngomong gitu itu dulu biar aku belum berhijrah Miss. Oke, jadi kenikmatan sesaat yang saya mencari. Enggak kenikmatan sesaat 5 tahun kenikmatan sesaat. Kan itu kenikmatan sesaat, kan itu bojomu. Miss. Iya Miss, 5 tahun Miss, aku sama dia itu. Aduh. 5 tahun Miss, nikah siri sama dia itu 5 tahun. Setiap kali aku pulang ke Indonesia, bangun nikah lagi di Ampel, kayak gitu dulu itu. Waduh, saya tuh nggak paham ya tentang pernikahan di Indonesia ya. Jadi nggak paham, saya gagal paham. Karena kalau di Hong Kong itu lebih memilih istrinya. Gini loh Miss, aku pengalaman mencintai suami orang ya pertama kali ya itu soalnya lepas dari mantan suamiku yang sah itu kan aku pisahin karena nggak mengalami kasih sayang seorang suami istri yang maksudnya seorang istri yang diratukan gitu loh Miss, bukan ratukan yang juga sekarang enggak kayak gitu. Aku tuh nggak diuangkan gitu loh, walau istrinya tuh nggak diuangkan. Begitu kenal ini mas yang ini tuh aku kayak disayangi, merasa disayangi gitu loh Miss. Ya bisa Miss, perempuan itu kalau disayangi itu kan nggak sedikit loh Miss gitu loh. Saya tak kasih tahu. Suami saya selalu bilang, perlakukan suamimu seperti raja maka engkau akan diratukan. Bagaimana gini loh Miss, pengalaman gini ya Miss, aku sama mantan suamiku itu gini loh, pertama kali menikah sampai ini percaya nggak aku ya ngomong itu halus Miss, dari ini kalau aku udah ngomong gini aku loh mungkin lebih rumah tangga sama suami itu surgamu ada di suamimu katanya kayak gitu ya Miss. Aku manut aku tuh nurut Miss sama suami itu apa anak-anak itu sampai mas jenengan boten dahar mas niki lho kopi ini bisa niki manut nih aku dulu tuh manut. Begitu aku kena tamparan pertama kali waktu hamil pertama itu berontak aku Miss. Oh berarti sampean karena trauma, karena emosi, karena kecewa. Iya, makanya sampai sekarang janda 30 tahun ini aku nggak nikah karena aku trauma setiap kali kenal laki-laki sok ngatur, sok ini ngomong keras aku trauma nih sampusan. Makanya aku sendiri hidup sendiri, aku hidup enak enjoy sore luar negeri. Alhamdulillah wong aku rondo soge lho Miss, duwe sembarang opo sing tak butuhno manuk ae. Manuk iki aku pernah pakai yang getar-getar itu Miss tak ada nih. Keceplosan ngomong ya Allah. Gak cerita. Gak teko pikir aku Mbak. Pikir aku gak teko. Itu masa lalu. Soalnya bagiku kayak gini loh Miss, aku nggak mau disakiti lagi tubuh dan jiwaku. Aku kan kayak gitu prinsip aku nggak mau menjalin hubungan lagi dengan laki-laki. Kenali di hubungan dulu senangi main semul gitu nyanyi gitu. Akhirnya udah kayak gitu kan kenal nyanyi gayeng terus akhirnya imbok kayak gitu. Aku nggak mau lah diatur laki-laki. Hidupku untuk diriku sendiri kayak gitu Miss aku sekarang. Oke. Sukses selalu buat sampean karena ya umur sudah di kepala 5 artinya adalah semakin mendekatkan diri sama Tuhan. Terima kasih sharingnya karena bagaimanapun juga itu adalah pengalaman hidup. Orang itu bermacam-macam, jadi saya sendiri buat teman-teman, kalau kamu tidak pernah ada di titik seperti dia, jangan pernah menghujat, karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi dengan orang lain. Saya tidak membela dia, saya tidak kenal dia, tapi saya ingin katakan bahwa kalian tidak pernah ada di titik dia, jadi kalian tidak tahu apa yang dia lakukan. Kadang seseorang saat dikekang, dia punya trauma yang sangat menyakitkan, akhirnya dia membalas dendam dengan cara membabi buta dan menyakiti dirinya lebih parah lagi. Jadi dengan alasan apapun, saya cuma ingin bilang bahwa selingkuh itu tetap salah, pelakor itu tetap salah. Saya tidak akan pernah membenarkan itu walaupun direstui. Iya, sampai memang nggak suka Miss, benar aku nggak masalah, sampai memang nggak suka dengan pelakor Miss, aku ngerti ya. Soalnya bagaimanapun cerita saja Miss, betul. Bukan pengalamanku dulu. Iya, saya tidak menghakimi sampean. Karena gini loh, kalau istrinya memang mengizinkan, kalau memang istrinya baik, dia akan izinkan kalian menikah berdua, nikah dua perempuan.
Tapi bagaimanapun baik seorang wanita jika tidak mengizinkan pernikahan itu, berarti dia sangat tersakiti. Sebaik apapun dia padamu, dia tetap punya luka yang lebih parah. Tidak peduli laki-laki itu ada yang kedua, ketiga, keempat. Intinya adalah jangan sampai orang-orang yang dengarkan konten saya adalah orang-orang yang melukai orang lain. Jadi karena saya percaya dengan tanaman kita nandur, kita ngunduh. Karena itu sudah hukum alam. Kamu menyakiti, kamu akan disakiti. Kamu nanam, kamu ngunduh. Itu aja. Ya, jadi karena saya tidak ingin setelah kita tua tiba-tiba kita saraf kita dipedot satu aja kita sudah seperti orang gila, Mbak. Jadi kita nggak bisa kentut aja kita itu menjadi malapetaka. Jadi hal-hal yang remeh-temeh itu yang selalu disepelekan oleh orang-orang. Dan yang itu sudah berlalu. Semoga sampean ke depannya lebih sehat lagi, punya umur yang bermanfaat, dan harta yang sampean punya itu juga bisa dibagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Itu pesan saya. Terus ini aku pesan sama mbak-mbak teman-teman pekerja migran semuanya ya, yang dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bekerja, khususnya yang single parent, fokus aja bekerja, jangan fokus cari laki-laki. Selama kamu cari laki-laki di medsos, kenal di medsos, kalau ujung-ujungnya ulang, stop, jangan diteruskan. Walau nyaman di telingamu, walau suara mereka itu nyaman di telingamu, stop, jangan diteruskan. Soalnya itu akan beruntun nantinya. Soalnya aku sudah pernah mengalami miss, tapi alhamdulillah aku cuma gak sampai puluhan juta, cuma 2 juta, 3 juta kayak gitulah. Oke, aku pikir buat sedekah. Siap. Selama masih mau bekerja di luar negeri, jangan memikirkan untuk cari suami. Cari suami itu nanti kalau sudah di rumah di Indonesia duduk manis, punya duit, insya Allah jodoh itu akan datang. Insya Allah jodoh itu akan datang kok. Tapi kalau masih kerja di luar negeri, jangan berpikir cari jodoh. Oke. Siap. Jodoh yang di dunia setan loh Miss, bukan di dunia nyata loh. Kalau di dunia setan itu banyak setan, yakin dan percaya. Oke, siap. Jadi nanti saya akan info. Kasihan kalau ada yang ketipu ini itu, apalagi sampai telanjang, foto-fotonya disebar itu, kasihan aku miris kadang kala itu. Oke, siap. Itu aja. Terus kembali lagi Miss, ya nanti kalau aku sudah ngomong sama majikan masalah itu, aku baru cus nanti ke kantornya itu ya. Oke, baru siap. cus ke sana. Oke, terima kasih ya sayangnya. Oke. Aku yang terima kasih banget nih, sajane aku ceritaku tuh uwake Miss. Oke. Tapi nanti satu-satu kita curahkan. Terima kasih waktunya. Dan untuk Mbak yang komen, yang aku bikin, yang di komen yang bakor gatel lah, yang gak apa-apa aja nih, saya gatel Mbak, biar umur 28 itu gatel-gatel nih. ya kan jalan-jalan, saya kira setuwe, goyang setitik nomor reteli palungan. Dah yo wes gak apa-apa wes. Matur nembah nuwun ya. Terima kasih sayang ya. Ya, assalamualaikum teman-teman yang komen. Oke. Semoga komenan kalian tidak kembali untuk kalian di spend aku Oke. Terima kasih. Ya, Miss, ya. Oke, terima kasih sayang. Oke, waalaikumsalam. Oke, jadi buat teman-teman itu adalah satu pelajaran buat kita bahwa jangan pernah melakukan hal seperti itu. Jadi buat teman-teman jadikan itu sebuah pengalaman, bercerita tentang sesuatu yang bermanfaat, dan ini juga apakah manfaat atau enggak. Yang penting kalian hatinya nggak sakit, itu apapun yang diceritakan orang lain itu akan bermanfaat. Orang yang mudah tersinggung, orang yang mudah baperan karena hatinya lelah. Orang yang hatinya lelah, ada orang nulis apa itu tersinggung, ada orang ngomong apa itu tersinggung, itu karena hati kalian lelah. Jadi mudah baper sekali. Jadi saya selalu katakan, lakukan yang terbaik versi kita sendiri. Jadi buat teman-teman, kalau kita capek hati,